Sebelum maghrib selesai karena mereka pengen di rumah. Takut ya sama Umu, takut kalau maghrib masih di luar. Pak Sunil, kita langsung ngobrol dengan Pak Sunil. Ini teman-teman media pasti pengen tahu Pak, boleh minta mikrofonnya teman-teman? Oke, ya. Teman-teman media pasti pengen tahu Pak, dari Rapi Films kenapa memutuskan untuk melanjutkan waktu maghrib 1 menjadi waktu maghrib 2 ini. Silakan Pak Sunil. Ya, terima kasih semua teman-teman sudah hadir. Alasan kenapa kita melanjutkan kan kalau kita ingat di waktu maghrib 1, walaupun karakter umum sudah terkalahkan, tapi ada semacam klip di ending setelah titles, di mana salah satu anak lagi masih menghilang. Nah itu di situ kita akan itu penting information bahwa semoga kita bisa masuk ke waktu maghrib 2 karena memang umum masih belum selesai misinya gitu. Jadi itu salah alasan kenapa itu, dan filmnya juga bagus, box office. Yes, dan itu dia box office. Tapi Pak, kenapa menunggu begitu lama sampai dengan saat ini Pak, di Mei ini yang tepat menurut Rapi Films tayangnya? Nunggu jadwal Mas Tata ya? Kesibukannya. Tapi kita sedang akhirnya 28 Mei akan hadir. Terima kasih Pak Sunil. Kita ke Pak Sunar. Pak Sunar, kali ini kita pengen tahu dari yang tadi udah kita tonton, tapi mungkin boleh dijelaskan lagi ke teman-teman media. Kali ini yang ingin ditawarkan melalui waktu maghrib 2 seperti apa Pak Sunar? Silakan. Ya, terima kasih semuanya udah datang. Kita di waktu maghrib 2 mengangkat lagi ceritanya dari yang pertama, melanjutkan, dan dari kita semua kita coba untuk naikin skala filmnya secara semua faset, dari kejamnya, dari keseruannya, dari semua faset kita coba, dan juga dari anak-anaknya jauh lebih banyak di film yang ini. Jadi ya kita usahanya. Terima kasih Pak Sunar. Mas Tata mungkin boleh menambahkan Mas Tata keseruan dan juga tawaran apa lagi yang diberikan melalui waktu maghrib 2 ini Mas Tata? Ya, selamat sore semuanya rekan-rekan media. Terima kasih sudah datang dan menonton film waktu maghrib 2 gitu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi niatnya pengen cerita, tapi karena memang teman-teman sudah menonton, jadi sepertinya saya tidak ada tambahan apapun. Hanya memang ketika kemudian kita mengerjakan waktu maghrib 2 ini tuh kita punya PR yang cukup besar, bagaimana kemudian kita bisa mengeskalasi semua materi elemen yang kita punya dari waktu maghrib 1 gitu. Dan semoga memang capaian-capaian yang ada di film ini yang berasal dari semua kerja keras kami, produser, kru, cast yang luar biasa ini benar-benar bisa menghidupkan layar dan membuat kalian semua terhibur gitu dengan semua materi terbaik yang mereka dan kami berikan gitu. Paling itu aja sih Mas. Mas Tata, ruang yang diberikan dari jajaran produser dan Pak Sunar dan Mbak Sunar ke Mas Tata sebagai sutradara di yang kedua ini seperti apa Mas? Karena kita ikut senang nontonnya karena banyak keseruan yang terjadi, eksplorasi berbagai mainnya Mas Tata dengan waktu maghrib 2 ini sangat menyenangkan Mas. Boleh diceritakan? Seperti biasa, kenapa saya selalu senang bekerja bersama Rapi Film dengan Pak Sunil dan Pak Sundar dan Pak Gop. Tentunya karena memang mereka ini beliau-beliau ini sangat visioner ketika memang pengen membuat film horor yang seperti apa gitu, dan mereka juga sangat tahu bagaimana mengukur kemampuan saya sebagai sutradara dengan genre horor yang seperti apa yang pengen saya bikin sebenarnya gitu. Itu kenapa kemudian mereka memberikan ruang yang sangat luasa bagi saya untuk bermain gitu. Ya, waktu maghrib adalah cerita yang memang secara horor cerita berkisah tentang hidup anak-anak kecil gitu, dan jadi kayak saya menempatkan diri sebagai anak kecil yang pengen punya banyak mainan yang saya lakukan di waktu maghrib 2 ini gitu. Terus saya minta sama papa saya, Pak saya main-main nih. Iya. Terus dikasih deh sama bapak. Dibolehin, yang penting gitu. maghrib pulang gitu ya. Yang penting maghrib pulang gitu. Makanya saya langsung main-main kayak ya apa yang kalian lihat di layar gitulah kira-kira gitu. Baik, sebelum ke jajaran cast terakhir mungkin ke Mas Tata, ini terkait pemilihan jajaran cast yang terlibat di waktu maghrib 2 seperti apa Mas, terutama ke karakter Hansip ini kan menjadi penyambung juga nih Mas. Pada dasarnya memang kami tidak memilih mereka, tapi naskah yang memilih mereka sih. Yes, tepuk tangan dong teman-teman. Karena nggak tahu, ini kayak jadi semacam keajaiban yang muncul dari setelah kita mengembangkan cerita, kami banyak diskusi, kami menulis naskah tuh pelan-pelan ketika kita nulisin by scene, adegan demi adegan tuh langsung kayak kebayang muka-muka mereka aja sebenarnya gitu.
bagaimana kita akan memilih Adi yang dewasa, bagaimana kita memilih Yogo, Wulan, Dewo dan juga trio penghibur ini gitu, terus juga Endro gitu, semua itu bener-bener kayak langsung udah masuk dalam bayangan kami aja gitu. Makanya begitu kemudian tetap kita punya sistem screen test, kita tetap punya sistem casting, tapi kita sama-sama sudah tahu apa yang akan kita lakukan dan siapa yang akan kita pilih tentu saja, karena dari awal sudah ada nama-namanya gitu sebenarnya gitu sih. Jadi naskah karakternya memilih jajaran aktor yang ada di sini ya. Iya, kurang lebih begitu. Tepuk tangan buat Mas Tata, terima kasih Mas Tata. Kita ke jajaran cast, yang pertama kita ke trio yang luar biasa ini, ya kan? Bu Aji, Mas Tope, Mas Bagas, dan juga Mas Sadana Agung. Tepuk tangan dong untuk mereka bertiga, teman-teman. Sangat terhibur dengan penampilan kalian, tapi di sini kita pengen tahu ada bagian lucu apa, atau mungkin di dalam prosesnya ada spontanitas yang kalian bertiga akhirnya keluarkan nggak? Mas Bagas dulu, silakan Mas Bagas. Halo. Di sini kalem ya. Spontanitas sih banyak ya sebenarnya, karena kita banyak brainstorming ya, diskusi untuk mengenai dialog yang bakal kita bawain. Ini jatuhnya gimana, Mas Dana gimana, Mbak gimana. Jadi banyak saling berbagi pikiran buat nentuin ini mau dibawa kemana nih larinya nih. Tentunya tetap banyak spontanitas yang terjadi sih, kadang celetukan-celetukan yang nggak terduga, kadang keluar gitu aja. Yes, tapi bertiga jadinya sering ngobrol ya untuk masing-masingnya ya. Pasti sering ini ya. ngobrol. Terutama Mas Dana nih, Mas Dana yang selalu jadi titik tengah buat kita semua buat mau di kemana ini. Mungkin Mas Dana bisa menjelaskan. Luar biasa. Gimana Mas Sadana Agung, boleh dijelaskan gimana? Iya, seperti yang dibilang Bagas tadi ya, Mas Tata juga ngasih ruang sih Mas. Setiap kali ada adegan sesuatu, sejujurnya sih secara naskah dari Mas Tata juga udah dibangun untuk diisi komedinya tuh enak banget gitu. Ya. Jadi ketika kita mau ngembangin juga makin enak lagi. Akhirnya ya ruangnya nyaman sekali gitu. Meskipun sih saya di awal sempat ngira kayak, oh saya diundang lagi pasti buat ngisi actionnya nih gitu. Wih sih. Tapi ada actionnya, ada intens sekali. Maksudnya dipakai gitu kemampuan bela diri saya Oke. gitu lah gitu. Cuman ternyata sama Mas Tata tahan dulu itu, sisi itu tahan dulu. Tadi dulu belum selesai Mas Dana, karena Mas Dana di sini dari waktu maghrib pertama, di waktu maghrib kedua juga ada sama-sama berperan sebagai Hasim. Iya. Nah itu gimana pada saat dipercaya sama Mas Sunil, Mas Sunar dan Mas Tata? Waktu dikontak Mas Tata di awal sih ketika dan apa kabar, saya langsung jawab kosong Mas ya. Saya standby gitu, saya udah tahu udah pasti ini. Padahal baru apa kabar ya? Udah apa kabar, udah langsung tahu saya udah waktu maghrib 2 ini saya langsung kebayang gitu. Apalagi ketika ya kepercayaan sih jadi kepercayaan besar lah buat saya dari Mas Tata sebagai, kamu ini jadi apa Mas? Jadi Hansip lagi. Ini timelinenya kapan? 20 tahun lagi. Jadi tua saya pikir kan, ternyata jadi anak saya sendiri. Kalau yang satu namanya Pak Amin, yang kedua Pak Aman, artinya saya masih ada jatah Amin, Amon sama Umun ya. Jadi waktu maghrib 345 ya Pak ya. Standby, udah standby. Udah standby ya? Udah standby. Ada jatah 3 nama lagi masih lumayan. Tapi ada yang bisa tebak nggak perbedaannya Hansip di waktu maghrib 1 dan 2 apa? Benar ya. Itu sebenarnya habis makan Bu, jadi cuman nggak di. Tepuk tangan dong buat Mas Sadana Agung, terima kasih. Kalau Mas Tope, gimana Mas Tope? Karena tadi ada adegan intens juga kan Iya, Mas. di sini. Ini gimana Mas ngobrol acting dengan didirect oleh Mas Tata dengan teman-teman cast yang lain? Senang saya ini jadi bagian dari film Waktu Maghrib 2 ini, senang. Apalagi sutradaranya Pak Tata Mas. Wih, Sutradara idola saya. Saya dari kecil lahir langsung Tata. Saking saya cintanya sama Pak Tata. bukan Oe ya, enggak ya. Enggak mau saya Owen. Saya dari kecil udah minta ditimai Tata. Dan ternyata pada saat di lokasi gimana di direct sama Mas Pak Tata? Tata ini saya pikir, saya kan takut loh, geter loh. Pak Tata sutradara box office loh Mas. Iya. Apakah saya nanti akan di kakek kurang ini. Ternyata saya diberi ruang Mas. Wes. Saya bisa leluasa main
Nopek, mantap. Terus saya besar kepala. Aduh. Ceritain dong ada pengalaman seru nih kata Bagas nih. Saking saya sering dipuji Pak Tata sampai saya lalai. Ada satu scene saya retake 20 kali. Terlalu gak bagus dipuji. Retake sampai kru itu capek. Gitu Mas. Tapi pengalaman syutingnya menyenangkan dan ketagihan ya syuting sama Rame Film sama Mas Tata. Ketagihan saya. Jadi kalau Mas Dena tadi ada beberapa Kesempatan. lagi, amin aman. Ada 6 Mas Dana malam. Yang Ya. kurang tuh Oman Mas. Oman. Kesuka memang saya. Tepuk tangan buat Mas Tope, terima kasih. Kita ke Omar Daniel. Omar Daniel nih sebagai tokoh yang dulu pernah ada, kita pengen tahu ke Omar gimana risetnya saat dipercaya memerankan Andi dewasa gitu, periset. Yang pertama ngobrol seberapa jauh sama Mas Tata untuk karakternya. Silakan Omar. Ya, selamat sore semuanya. Untuk riset Mas Tata sebenarnya seperti yang dibilang tadi juga, Mas Tata itu membebaskan sekali, kasih kita ruang begitu besar untuk bisa explore acting, terus juga untuk develop karakter kami masing-masing juga. Walaupun memang ada cerita di waktu Maghrib 1 tentang adik kecil, Ya. tapi Mas Tata tidak mengharuskan saya untuk mengikuti 100% gerak-gerik atau kayak body language-nya Ali Fikri, waktu itu diperankan Ali Fikri. Ya. Jadi Mas Tata kasih ruang begitu luas, yang penting baggage dan emosinya masih sama, karena memang karakter Adi ini membawa baggage dari masa lalunya yang memang cukup kelam, trauma yang mendalam yang dia bawa ke waktu Maghrib 2 ini tadi. Tapi tidak diharuskan untuk sama persis atau ada cirinya, karena 20 tahun kan waktu yang cukup lama Betul. untuk seseorang bisa berubah ya, apalagi dia juga sudah keluar kota, dia sudah bertemu banyak orang, sudah bekerja dan lain-lain. Itu sih kalau untuk riset. Oh, untuk risetnya, Ya. pasien nonton ulang waktu Maghrib 1, kemarin nonton ulang, terus aku juga sempat riset teman kebetulan yang psikolog dan bertanya tentang latar belakang orang yang biasanya memiliki trauma itu seperti apa pembawaannya. Oke. Selain itu juga lihat interview lewat YouTube karena memang kemarin cukup singkat waktunya untuk persiapan, jadi nggak sempat untuk riset langsung ke mereka yang pernah mengalami, mungkin jadi lebih ke riset dari YouTube gitu sih. Yes, bermain dengan teman-teman cast anak-anak yang luar biasa ini gimana Mar pengalamannya Mar? Seru banget pastinya. Aku banyak bermain sama anak-anak di sini dan mereka tuh banyak banget ngasih aku insight juga sih sebenarnya. Kayak aku banyak ngambil inspirasi dari mereka, energi positif mereka yang luar biasa. Sampai malam pun masih semangat. Kita yang udah ngantuk misalnya udah lemes atau segala macam, tapi ngeliat mereka yang masih aktif tuh jadi kayak kita harus punya energi yang sama gitu. Wow, Omar Daniel. Tepuk tangan dong untuk Omar Daniel. Mas Tata mau menambahkan mungkin terkait Seumuran yang soalnya. iya sudah. Betul, kita Seumuran seumuran. semua. Seumuran banget. Tadi masalah riset sampai ke psikolog, Mas Tope saya lupa tadi risetnya sampai mana? Kan Omar Daniel tuh sampai ke psikolog gitu Mas Tope. Ya Mas Dana. saya riset. Riset ya. Gimana risetnya gimana boleh ceritakan gitu karakternya? Saya menonton waktu Maghrib 1 Mas. Saya melihat, oh seperti ini, keren. Terus saya risetnya, Mas Dan piye Mas Dan? Saya riset dengan bertanya kepada senior, karena beliau main di waktu Maghrib 1. Betul, langsung aja. Nah, kan dia pengalaman Mas. Iya. Jadi sebelum syuting, besoknya syuting tuh malam saya ngobrol-ngobrol di talk Mas. Di Ini karakter yang harus saya bangun seperti apa? Terus saya bawa ke lokasi, kata Pak Tata, jadi dirimu sendiri. Terima kasih Mas Tope. Luar biasa. Kita ke Muzaki, Ramdan. Muzaki, kita pengen tanya Muzaki gimana dalam karakter di sini karena banyak adegan intens yang diperankan oleh Muzaki. Silakan Muzaki. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan nonton film Waktu Maghrib 2. Waktu Maghrib 2 bisa dibilang proyek terseru yang pernah aku mainkan dan karakter terseru yang pernah aku mainkan karena eksplorasi karakternya tuh besar banget dan aku berterima kasih sama Om Tata, Pak Sunil dan Pak Sunar udah kasih aku kesempatan ini, kesempatan yang sangat-sangat besar buat aku explore karakter segila mungkin karena 80% Endro yang aku mainkan adalah Endro yang kesurupan dan aku baru pertama kali dapat karakter kesurupan dan bunuh-bunuh orang. Aku sangat menikmatinya karena Untuk karakter Endro, untuk karakter Endro. dan karena sejauh ini aku bermain film dan di film horor aku selalu jadi korban dan akhirnya aku nggak jadi korban. Itu dia poinnya Muzaki. Pertama kali aku jadi yang membunuh-bunuh dan pertama kali juga aku pakai prostetik di film ini untuk dahi dan pipi aku. Ya. Prosesnya sangat menyenangkan, technical tapi fun banget syutingnya. Oh Tata best. Yes, Muzaki Ramdan, terima kasih.
Ke Sultan kita, kalau Sultan gimana Sultan? Silakan. Gimana ya? Pendalaman karakter aku di sini sih aman-aman aja sih ya, karena karakter Yogo ini sama banget sama aku. Karena Om Tata ini membebaskan semua case untuk memilih karakternya tersendiri gitu. Oke. Jadi ya lebih mudah lah untuk mendalami karakternya karena karakter Yogo ini sama aku. Keseruannya gimana? Boleh ceritakan nggak? Keseruannya semuanya seru sih, karena syuting ini saya se-fun ini, seseru ini, dan ada satu adegan yang aku pakai kamera rig Ya. dan itu menantang banget karena kameranya itu berat dan challenging lah. Ya, saya kamera juga Muzaki mau menambahkan, silakan Muzaki. Aku mau nambahin, sebebas apa Om Tata ngasih kita ruang tuh, sampai bahkan rambut aku yang mulet itu tuh aku dikasih ruang kayak Om Tata, aku boleh ngasih ide nggak? Kan Endro nih tengil ya, aku boleh nggak dimulet? Terus boleh, sebebas itu sih. Yes, itu dia dukungan dari sutradara memberikan kepercayaan ke pemain ya. Terima kasih Muzaki, Sultan terima kasih. Kita ke Anantia akhirnya juga. Anantia, tepuk tangan dong buat Anantia, penampilannya sangat luar biasa. Anantia, gimana Anantia mengeksplor karakternya di sini? Anantia, silakan. Mengeksplor karakternya seperti apa di sini, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk Om dan Tante Media yang sudah datang dan sudah nonton. Terus juga Om mau berterima kasih sama Om Tata, sama Pak Sunil dan Pak Sunar, karena ini suatu ruangan buat aku bisa bermain di film Waktu Maghrib 2 ini. Karena juga sama seperti teman-teman yang tadi, di sini aku sangat banyak explore. Di sini aku memerankan dua karakter, yaitu Wulan biasa dan Wulan kesurupan. Dan menurut aku cukup menantang karena aku harus memerankan sebuah karakter kesurupan tanpa pakai prostetik kayak teman-teman yang lainnya, tapi aku udah harus kelihatan serem. Terus juga di sini aku pakai sling, terus juga harus berbahasa Jawa, jadi itu juga sangat menantang buat aku. Tapi jadi pengalaman yang seru dan baru banget buat aku. Anantia Kirana, terima kasih Anantia. Kita ke Gazi, kalau Gazi boleh ceritain dong Gazi gimana keseruannya selama syuting dan kamu gimana riset tuh karakternya? Syutingannya emang seru banget. Jadi dari pertama kita reading, aku masih belum kenal sama Anantia, terus sama Muzaki juga aku udah kenal tapi nggak terlalu dekat. Tapi kita emang udah tiba-tiba langsung akrab banget. Terus sama om lain juga langsung akrab banget semuanya. Om ya. Iya benar. Iya kakak katanya kakak. Iya kakak ini juga. Terus ada adegan tadi yang aku dikejar-kejar sama Endro CS. Iya. Nah itu kita ngelilingin desa. Terus aku emang takut beneran, aku sama Sultan emang takut beneran karena Muzaki sama teman-temannya juga udah pakai prostetik, ngejar-ngejar, teriak. Emang takut beneran, ini juga aku ngomong di depan, takut ini sebenarnya. Lucu. Berarti itu ada yang kamu rasakan, takut, ketakutan, ketegangan itu juga ada di sana ya suasananya ya, jadi pendukung ya. Terus aku juga mau makasih sama Om Tata, Pak Sunil, Pak Sunar udah ngasih aku kesempatan. Terus makasih juga untuk kakak-kakak, Om, Tante Media yang udah datang. Semoga suka sama filmnya. Gazi, tepuk tangan dong. Terima kasih. Kita berikan kesempatan sekarang ke teman-teman media dibantu oleh teman-teman dari The Publicist. Silakan, di mana boleh angkat tangannya? Ya, boleh Mbak Lucy, silakan. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Selamat sore semuanya. Saya Virgi dari mediavoy.id. Pengen nanya ke Anantia sama Muzaki sih. Anantia, tadi kan aku udah nonton filmnya. Terus menurut aku itu keren banget sih, apalagi pas kamu memerankan adegan kesurupannya. Salah satu yang menarik perhatian itu adalah pada saat tatapan dari si Wulan itu. Aku mau nanya, itu kamu belajarnya dari mana sih? Apakah ada referensinya sendiri kah atau seperti apa gitu? Terus untuk Muzaki Ramdan tadi sempat mention tentang prostetik. Boleh diceritain lebih detail lagi nggak sih? Mungkin berapa lama kamu pemasangan prostetiknya? Terus ada tantangan tersendiri nggak sih? Kan 80% kan kamu acting pakai prostetik ya. Terima kasih. Terima kasih. Anantia silakan untuk pertanyaan pertama. Oke, sebelumnya thank you so much Kak. Jadi memang selama proses reading emang Om Tata membebaskan kita sebagai cast untuk explore. Cuman waktu itu untuk karakter aku, Om Tata kasih referensi soal karakternya Wulan ini. Terus juga dibantu dengan coach acting, kita
reading, terus juga latihan mendalami karakter, dan itu sangat membantu banget buat aku. Jadi ya semoga. Jadi semua di-build saat workshop dan juga reading ya. Siap, terima kasih Anantia. Muzaki silakan kalau boleh tahu berapa lama persiapannya dan keseruan. Terima kasih pertanyaannya. Untuk prostetik nggak lama-lama banget sih sebenarnya. Paling masang sejam, bersihin juga ya sekitar segituan. Terus pakai softline juga, dan ada darah-darah yang harus ada di mulut. Seru banget sih kalau buat aku, karena baru pertama kali ya. Jadi bener-bener semenikmati itu. Kayak kalau mungkin yang lain bosen gitu pas lagi dipakai, oke pakai dong. Pas lagi nggak adegan pakai itu, pakai dong, boleh nggak aku pakai prostetik gitu. Karena emang kamu untuk di sini itu dia ya, POV yang bukan korban akhirnya ya, setelah Akhirnya. banyaknya Dan aku- peran yang kamu mainkan. Aku mau nambahin soal kesurupan. Jadi di proses pre-production kami ada satu sesi untuk membangun looks kesurupannya. Jadi kayak kesurupannya kan beda-beda tuh. Ada Wulan yang diem, ada Endro CS yang gila banget. Jadi ada satu sesi sama Om Agus, acting coach kami, kita ngebangun looks kesurupannya dari awal. Oke, siap. Terima kasih Muzaki. Silakan. Ya, boleh dibantu sama Mbak Lucy dulu. Nanti depan ya, nanti dari tengah ada depan Mbak Lucy. Cik. Silakan sebutkan nama media dan pertanyaannya, Mas. Ya, halo. Aku Bayu dari tribunnews.com. Selamat buat semuanya, buat cast dan kru. Pertama mau nanya ke Omar Daniel. Ini ngebawa karakter Adi kan dia punya trauma di masa lalu ya. Lebih secapek apa sih? Karena kan kalau di sini mungkin teman-teman yang lain ada adegan fisik fightingnya. Cuman kayaknya karakter si Adi sendiri yang dia emosional lebih ke emosi, lebih ngedirect ceritanya itu selelah apa dan sejauh apa ngedalamin traumanya. Terus kemudian yang kedua buat Gazi, Sultan sama buat Muzaki, gimana kalian latihan ketika kejar-kejarannya? Karena Gazi sama Sultan kan sempat ada action kalian mukul teman-temannya, itu latihan dulu nggak atau emang pukul aja dan ini teman-teman gue sendiri udah nggak apa-apa gitu aja atau seperti apa? Gitu aja. Thank you, terima kasih, sukses buat semuanya. Terima kasih Mas Bayu. Omar Daniel silakan boleh yang pertama. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin memang Adi di sini hampir nggak ada scene actionnya, cuman memang cara pendalaman karakter terutama dalam hal ini soal mentally tadi itu kan berarti kan dia agak ada baggage yang tadi saya bilang itu berarti lebih ke mentalnya dan itu nggak jauh melelahkan pastinya. Terus kalau untuk cara nge-build-nya gimana dengan riset itu tadi, kita nge-build sendiri ceritanya selain ngelihat dari waktu maghrib 1 sih sebenarnya kita nge-build sendiri kira-kira apa yang dirasakan seseorang yang memang dari kecil dia sendiri, terus kayak temannya semua habis, dan betapa besar dendamnya dia yang dia bawa gitu untuk bisa membunuh Umu Shiban itu tadi sih. Jadi sebenarnya dari situ sesimpel itu gitu. Terima kasih Omar. Kalau untuk teman-teman yang lain silakan. Sultan dulu, boleh Sultan jawab gimana persiapan untuk adegan lari dan kejar-kejaran ya? Kalau untuk adegan actionnya sebelum syuting juga kita udah belajar koreonya pas reading. Jadi nggak langsung tonjok aja gitu, nggak langsung main tonjok aja, tapi kita juga belajar koreonya dari ada coach koreonya, ya dari tim Piranha, tim Stan, dan pastinya itu safety banget karena kita latihannya memang udah enak lah. Yes, Mas Tata mungkin boleh menambahkan dengan adegan lari-larian yang intens banget tadi Mas. Enggak, saya cuma pengen menambahkan tadi barusan Pak Sunil bisik-bisik ke saya dia marah besar sama Nope gara-gara 20 take itu jadi over budget. Oh, baru diungkap sekarang nih. Pantesan. Iya. Dibuka sama dia soalnya kan. Jadi kan maaf ya, Pak. Jadi nambah hari ya Mas ya. Gimana Mas Nope? Tanggapannya Mas Nope? Ternyata dikasih kebebasan merugikan PH. Iya Mas Nope. Saya siap, ini Pak, siap salah Pak. Saya siap main bagus di film selanjutnya. Iya, jadi menebus kesalahannya dengan main di film lainnya ya. Jadi baru bisa ditebus ya. Terima kasih. Muzaki mau menambahkan terkait persiapan kejar-kejaran dan pukul-pukulan tadi? Enggak sih. Aman ya, tadi udah diwakili. Gak sih, mungkin ada yang tambahkan lagi gak sih? Boleh minta tolong Mas Nope? Ya. Terima kasih pertanyaannya Om Bayu. Iya benar Om Bayu. Oh
Oh ya Bang Bayu, maaf. Mungkin untuk adegan itu 1 hari sebelum take kita udah ke lokasinya, kita udah muterin lokasinya, terus sebelum syuting juga pas reading emang ada koreonya, terus alhamdulillah aku juga lancar karena emang aku juga hobi bela diri gitu-gitu. Sama Mas dan aku. Tapi emang kenyataannya bahkan begitu kita semua selesai sequence action yang kejar-kejaran itu, mereka tuh di hati langsung, Om, gini doang Om, lagi dong Om. Wow. Lompat apa? Lompat sumur katanya. Tapi itu jangan ya. Jadi emang pas ya, seneng ya, jadi adegannya yang seruan ya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman media, ya ada banyak nih. Mbak Lucy boleh depan dulu, nanti ke tengah lagi ya. Nanti baru ke kanan. Silakan Mas. Ya, halo, sebelumnya terima kasih buat para cast dan sutradara serta produser. Ini filmnya sih bagus banget sih, tadi aku sempat udah lihat nontonnya. Dan ini kongres buat semuanya. Semoga sukses nanti pas tanggal 28 Mei di bioskop ya. Dan yang saya ingin tanyakan ada beberapa sih. Yang pertama untuk Bapak produser dan sutradara. Ini lokasi syutingnya di daerah mana dan untuk menghabiskan ini berapa lama untuk proses syutingnya. Yang kedua, untuk para cast mungkin ya, yang ingin saya tanyakan adalah ada gak sih pengalaman yang serem di waktu Maghrib 2 itu, maksudnya yang kayak pengalaman tersendiri gitu loh. Waktu pas sore-sore atau gimana gitu sih. Terus untuk Anantia Kirana, itu ada kesulitan nggak sih dalam memerankan adegan yang waktu tadi, mungkin aku nggak tahu ya itu apakah digantikan dengan orang lain atau enggak, aku nggak tahu ya. Itu pas waktu potong ayam atau gimana tuh yang kucing ya. Nah itu ada kesulitan nggak sih atau gimana? Dan itu kan agak menjijikan atau gimana gitu sih, itu aja sih. Siap, terima kasih. Nanti yang jajaran cast yang mewakili Mas Nope dan Mas Bagas ya. Nggak semuanya, jadi biar kebagian semuanya Mas. Mas Tata, silakan untuk terkait untuk syuting. Ya, kalau secara syuting kita ada lokasinya, kita di Jogja, Seantero, daerah istimewa Yogyakarta, ada di Jogja Kota, ada di daerah Piungan, Kulon Progo, Imogiri, Kaliurang, Jalan Kaliurang dan sebagainya gitu. Terus soal proses syuting days-nya itu kita sekitar 23 harian lah gitu. Yes, itu ya Mas. Terima kasih. Selanjutnya Mas Bagas boleh dijawab tadi. Pengalaman horor ya. Kalau pengalaman horor sih kelihatannya nggak ada ya aku mengalami. Cuman kalau hampir kehilangan kaki sih, iya. Boleh ceritakan gimana ceritanya? Gitu. Jadi ada satu scene yang action. Jadi kan karena waktu action jadi adrenalin kan. Kaki itu mungkin karena kita lokasi syutingnya kayak di gudang kotor gitu kan. Kegores, aku pikir ya cuman tipis ini, biasalah. Aku diamin ada 5-6 hari ternyata infeksi. Dalam tuh infeksi sampai hampir kena otot Achilles, akhirnya harus dioperasi. Dan ya alhamdulillah Pak Sunil dan Rabi Film mengganti karena habisnya agak banyak. Terima kasih loh Pak Sunil nih, saya jadi sungkan gitu. Itu masuk dalam asuransi kerja ya. Iya. Tapi kan tetap sungkan tuh maksudnya. Habisnya banyak. Itu berarti itu sih saya. Kepedulian dari Rabi Film kebetulan. Iya. Ya. Saya sangat berterima kasih sama Mas Hatta, sama Pak Sunil dan Rabi Film karena sepeduli itu sama semua cast-nya. Siap, terima kasih. Ya, ini Mas Nope, silakan. Horor Yang banget kalau Nope ini. Ceritain tadi seru banget ya tadi dari belakang itu. Gimana Mas Nope? Ceritain Mas Nope. Jadi ini pas syuting, pas retake itu yang banyak saya. Sejatinya lawan main saya itu dibawa ke rumah sakit besoknya. Karena ketendang sama saya. Scene action Mas. Scene action. Apanya sakit Mas Bagas dianya? Apa? Perutnya itu ketendang sama saya. Saya padahal pelan. Mungkin karena dorongan, karena mungkin ini terakhir harus bagus, saya agak tekan. Besoknya rumah sakit. Tapi memang ya itu kan resiko ya. Maksudnya membuat scene action itu kan selalu punya faktor resiko ya. Hal sekecil apapun tuh harus benar-benar kita perhatikan gitu. Makanya kan sebenarnya karena ini juga jadi scene action perdananya mereka tuh sebenarnya memang
apapun luka sekecil apapun itu memang wajib dilaporkan ke tim produksi Yes. apa segala macam untuk kemudian langsung kita tangani sebenarnya gitu. Nah itu kan pelajaran ya Mas Bagas ya, kena luka gores tipis tapi diremehkan, didiemin nggak dilapor, gitu. Tiba-tiba ya bengkak terus infeksi gitu. Tapi ya kami selalu punya standar kerja yang sangat profesional gitu. Jadi apapun masalah yang dialami di lokasi itu kami langsung selalu taking care untuk semuanya gitu. Iya sih, intinya. Tepuk tangan dong. Thank you teman-teman. Anantia tadi terakhir pertanyaannya untuk Anantia. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kesulitan sih alhamdulillah dari proses reading sampai ke syuting nggak ada. Mungkin lebih ke tantangan soal karakter, cuman karena ada proses reading itu sendiri, jadi alhamdulillah sangat lancar semuanya. Terus juga di film ini aku nggak ada pemeran pengganti sama sekali, karena aku ngerasa aku udah percaya sama om-omnya karena udah safety banget. Terus kakak, maaf ya oke, sama kakak-kakaknya. Terus juga scene yang aku nusuk-nusuk itu, jujur itu kucingnya bener-bener kayak real banget. Terus aku kayak oh my god, apalagi berdarah-darah gitu kan. Tapi karena aku pakai softline, terus softline-nya kayak agak burung jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi pengalamannya seru banget sih buat aku. Siap, terima kasih Anantia. Mari Mas semua terjawab. Untuk pertanyaannya selanjutnya, ya boleh diangkat nanti ke sebelah kanannya. Silakan. Halo, saya Cynthia Kompas.com mau tanya ke Mas Tata. Mas Tata ini kan cerita filmnya ini kan sangat merakyat gitu. Dari mana sih Mas Tata mendapat ide memvisualkan Jin Ungu Sibian itu yang pertama? Yang kedua ini kan melibatkan banyak anak. Boleh tahu berapa anak? Terus syutingnya di situ kan kayaknya repot nggak sih gitu? Seberapa repotnya? Terus apakah jadi lebih lama harinya atau jadi lebih singkat atau dan seberapa sehatnya saat syuting kan melibatkan banyak anak-anak gitu. Yang ketiga mungkin sama Muzaki gitu. Tadi katanya menikmati gitu, yang sensasinya seperti apa sih adegan action itu dan memegang gol gitu kan? Emang risetnya tuh seperti apa? Apakah kamu emang suka nonton film action juga atau suka nonton film apa gitu untuk memperdalam karakter kamu itu? Makasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas Tata. Ya, boleh pinjam mikrofon dulu Mas Edi? Ya. Oke, jawabannya syuting sama anak-anak repot apa enggak? Saya jawab repot. Enggak bercanda. Tapi emang repot kan, karena sejak awal tuh sebenarnya itu saya paling nggak mau syuting sama anak-anak gitu. Tapi ternyata saya bertemu dengan bocah-bocah ajaib yang luar biasa ini yang jadi keren banget sih. Oke, jawaban pertama soal bagaimana saya memvisualkan Ungu Sibian itu kan sebenarnya memang saya tinggal meneruskan dari waktu maghrib pertama gitu. Di waktu maghrib pertama itu kan kami sudah menciptakan secara visual sketnya seperti apa, dia serupa seperti apa ya sebenarnya lebih kembali ke pengalaman-pengalaman audio atau pengalaman-pengalaman yang pernah diceritakan sama orang-orang yang pernah bertemu sama sosok-sosok kayak gitu itu seperti apa sih gitu. Nah itu kemudian yang saya rangkum, terus kemudian kami create sedemikian rupa sehingga ya bentuknya seperti itu gitu. Jadi pengalaman-pengalaman auditif itu yang kemudian membentuk ungu itu seperti apa gitu. Ya bukan pengalaman visual secara langsung enggak gitu, tapi pengennya ya auditif aja gitu. Jadi dari situlah kemudian kami berusaha untuk tetap membuatnya menjadi sangat terlihat nyata dan tetap terlihat sangat lokal gitu. Itu kuncinya gitu. Lalu kemudian kalau bicara soal berapa anak-anak, ya aslinya ada mereka, tapi begitu digabung sama yang lain-lain ya ada puluhan gitu. Dan ya jelimet syuting sama mereka sebenarnya gitu. Tapi ya itu tadi gitu. Awalnya begitu kemudian kami saya dengan tim penulis gitu, dengan Khalid Kasogi dan Bayu Kurnia gitu, waktu nulis tuh begitu jadi naskahnya kayak wah kok kayak gini ceritanya ya, wah banyak banget lagi anak-anaknya gitu. Tapi ternyata setelah diwujudkan kayak kita udah nggak punya pilihan, ya udah nggak apa-apa nih, memang keren gitu bagi kami gitu kan. Ya ternyata kami bertemu dengan anak-anak yang keren pula gitu. Tapi kemudian kami jadi paham bahwa kami kan, maksudnya saya itu kan selalu menjaga standar kerja yang sehat.
syuting 12 sampai maksimal 14 jam itu yang benar-benar saya jaga gitu. Artinya jangan sampai kemudian apalagi kita melibatkan anak-anak yang cukup banyak tuh jangan sampai kita benar-benar bisa tembus yang sampai pagi gitu-gitu, enggak gitu. Karena memang sejak awal di project apapun yang saya lakukan saya selalu menjaga standarisasi jam kerja yang sehat gitu. Jadi kita benar-benar menstrategikan banget nih. Misalnya kemudian kalau teman-teman sudah melihat di Final Battle itu kan scene dimana kita akan melihat ada puluhan anak gitu. Nah itu jadi kita nggak benar-benar hanya mengerjakan itu dalam semalam suntuk selesai gitu sampai pagi, enggak gitu. Tapi kita mengakalinya dengan membagi-bagi hari gitu, sehingga kayak oke, kita nanti callingannya kita mulai siang gitu, lalu kemudian kita pulangnya larut gitu. Tapi secara ukuran jam kerja kita tetap sehat gitu. Kita mengupayakan gimana caranya biar maksimal banget kita tuh 1:30 gitu kita selesai. Jangan sampai kemudian sampai pagi banget gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi memang kita sudah punya ukuran terukur, dan ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya luruskan juga terkait tadi Muzaki menikmati membunuh gitu-gitunya tuh, itu juga jadi hal-hal yang memang walaupun kemudian kami syuting dengan anak-anak, kami punya cerita yang tokoh-tokoh sentralnya juga anak-anak yang melakukan aksi-aksi yang memang membuat kita tuh berasa bahwa gila nih anak-anak kecil melakukan ini gitu. Tapi sebenarnya memang kita harus berupaya untuk menciptakan situasi kerja kita fun, dan yang kedua kita juga selalu memberikan edukasi ke mereka bahwa ya ini memang bagaimanapun juga tetap film gitu loh. Kita punya konteks utama bahwa mereka profesional untuk menjalankan bidang mereka sebagai orang-orang profesional yang bekerja untuk menjadi film gitu. Tapi ya itulah kenapa kemudian secara atmosfer kami membentuk dunia kami itu jadi kayak dunia anak-anak kecil yang sedang bermain aja gitu. Jadi biar kita juga bisa saling mengatur psikis kami dan juga teman-teman yang sedang bermain juga gitu. Jadi kita punya ruang di mana kita harus bekerja, tapi ketika kemudian ruangnya selesai di luar kostum dan di luar itu ya mereka ya adalah anak-anak yang tanggal-tanggal kayak gini nih. Kayak gitu sih. Jadi kita punya banyak aturan main yang sangat kita terapkan supaya kita syuting ini berjalan dengan sangat kondusif begitu. Terima kasih Mas Tata untuk jawabannya. Mas Zaki silakan. Sebenarnya udah cukup terjawab sama Om Tata, cuman kok jadi serem ya aku menikmati gitu ya. Tadi udah dijelaskan maksudnya ya, tujuannya udah dikasih cuman tahu. ya mungkin karena aku baru pertama kali melakukan adegan-adegan itu, jadi kayak akhirnya gitu loh, bukan yang seneng bukan, tapi akhirnya aku dapat tantangan baru, role baru gitu, aku gitu menikmati ya. tantangannya. Ya. Dan untuk pendalaman sih Om Tata sangat membebaskan, jadi aku kayak ya udah ngeburu orang udah gitu doang, yang ada di mindset Andro saat itu Ya. memburu dan membunuh orang. Ya, jadi tantangan barunya yang menyenangkan untuk karakter yang diperankan oleh Muzaki. Ini tantangan baru dibanding karakter-karakter Muzaki di film-film sebelumnya. Betul. Itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Muzaki. Satu pertanyaan terakhir tadi ada di sebelah kanan sini ya. Oh sini aja. Oke. Siap. Silakan Mas. Nama media dan pertanyaannya. Selamat sore, saya Abdul dari Antara. Untuk Pak Sunil pertanyaan mungkin ke depan kan banyak film-film yang udah dipasar ke luar negeri juga gitu. Nah, untuk waktu magang ini mungkin rencananya nih seperti apa untuk pemasarannya, apakah juga ke luar negeri? Kedua untuk Mas Tata, pesan apa yang ingin disampaikan dalam film keduanya ini, sequelnya ini, dan perbedaan dari pertama apa? Terima kasih. Siap. Terima kasih. Pak Sunil silakan. Ya, terima kasih. Film Waktu Maghrib, jadi kita sudah ada distributor di Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Kambodia, Thailand yang sudah sudah mau tayangin ini di bioskop, dan juga sementara film ini lagi dijual juga di Cannes Film Festival. Wow. Ya. Jadi ada company dari Vietnam yang ambil film ini yang mereka mau coba distribute di sana gitu. Semoga bisa dapat market yang lebih luas lah. Ya, seperti bisa dipastikan tidak hanya di Indonesia ya Pak, Waktu Maghrib 2 akan tayang, tapi juga di beberapa negara lainnya. Ya. Siap, terima kasih. Mas Tata, silakan. Kalau ngomongin soal pesan moral yang ada di dalam film ini juga sebenarnya sangat sederhana sekali gitu, bahwa waktu maghriban adalah masa peralihan dari terang ke gelap, masa dimana memang waktunya orang-orang untuk
sejenak beristirahat dan beribadah gitu. Nah itu adalah masa-masa yang dipercaya sebagai masa-masa sakral dalam budaya manapun, dengan cara apapun mereka merespon situasi peralihan tenaga gelap itu, tenaga gelap itu. Ya di masa itu adalah baiknya kita sebagai orang-orang yang punya faith, punya iman gitu, itu baiknya kita kemudian ya beribadah sesuai dengan anjuran agamanya masing-masing, ataupun kemudian sekedar di rumah untuk menetap gitu sejenak gitu, karena itu kan masa-masa yang sangat penting gitu ya menurut orang-orang yang kami ataupun siapapun yang mempercayainya gitu. Nah ya di masa itu janganlah kalian melakukan hal-hal yang buruk yang membuat nanti bakal ada konsekuensinya, lebih ke situ sih. Siap, itu dia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk seluruh jajaran cast dan juga filmmaker. Mungkin terakhir dari Pak Sunil, ada lagi Pak yang mau disampaikan untuk teman-teman media, karena belum yang sempat nanya di sini, nanti akan ada kesempatan untuk doorstop atau one-on-one setelah ini. Silakan Pak Sunil. Ya, semoga yang bisa dibantu disebarkan soal waktu maghrib 2 dan sampai tanggal 28 Mei kita sudah tayang hari pertama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media, kita akan foto bareng, jadi silakan